Tutorial setting jam sholat di gitar. Nah, di sini sudah saya siapkan handphonenya. Langkah pertama kita matikan datanya dulu karena kita tidak perlu data. Ya. Kemudian kita buka WiFi-nya, settingan WiFi ya. Kita cari yang namanya Nabawi S2. Nah, seperti ini. Dia akan meminta password jika belum pernah tersambung dengan HP kita. Kita klik, kita ketik dulu passwordnya. Untuk passwordnya nanti minta ke kami ya, karena setiap produknya itu akan kami isi dengan password yang terdata. Oke, setelah kita ketikkan passwordnya, kita sambung. Nah, di sini akan muncul internet mungkin tidak tersedia, gitu ya. Jika ada pilihan sambungkan tanpa data, maka pilih ya saja, jangan dipilih tidak. Kalau dipilih tidak, nanti kita harus lupakan jaringan dulu, kita sambung ulang lagi, gitu ya. Karena di sini udah tampil internet mungkin tidak tersedia, kemudian di sini ada logo WiFi-nya, connect walaupun ada tanda pentungnya, biarkan saja. Yang penting itu ada WiFi-nya, kemudian connect. Kemudian kita masuk ke Chrome. Nah, di Chrome-nya itu tinggal ketikan 192.168.1.1. Ini alamat IP untuk jamnya. Kita pilih yang global, kemudian masuk. Oke. Ini sudah connect dengan handphonenya ya. Di sini ada beberapa menu, ada setting waktu, setting iqomah, putar surah, setting standby malam, set kalibrasi, mode azan, setting tartil, alarm tartil, dan set announcer. Ya. Untuk yang saya lingkarin ini tidak dipakai karena dia tidak menggunakan murotal ya. Jadi kalau misalkan yang ada murotalnya, fitur tersebut akan aktif, gitu ya. Yang dipakai di sini hanya di bagian sini saja, di settingan waktu, kemudian settingan iqomah, setting standby malam, set kalibrasi, dan mode azan. Itu yang dipakai di jam biasa yang fiturnya buzzer, bukan murotal. Kita coba masuk ke menu setting waktu. Nah, di sini ada settingan waktu, jam, menit, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kalian tinggal mengisi saja sesuai dengan waktu yang ada sekarang. Misal ini kan posisi lebih 2 ya. Kita kemudian set waktu, maka otomatis nanti dia jamnya akan berubah. Seperti itu ya. Dia akan berubah seperti itu. 2102 sesuai dengan settingan kita. Setelah selesai tinggal di set waktu. Oke, kembali ke menu utama. Kemudian masuk ke settingan iqomah. Settingan iqomah itu hitung mundur pada waktu setelah masuk waktu sholat. Jika zuhurnya itu jam 12.01, jam 12.01 itu kan masuk waktu sholat, dia akan bunyi bip, 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 bip gitu. Kemudian tunggu 1 menit karena dia akan berkedip sesuai dengan waktunya, zuhur 12.01 gitu ya. Nanti akan hitung mundur iqomah selama 10 menit karena settingan zuhurnya itu 10 menit ya. Jika kalian ingin merubah tinggal diganti saja, misal 15 menit gitu ya. Kemudian kita set iqomah. Seperti itu. Maka hitung mundurnya akan 15 menit setelah setelah waktu sholat gitu ya. Ini karena defaultnya itu 10 menit, kita balikan lagi ke 10 menit. Oke. Ini untuk hitung mundurnya. Kemudian di sini ada setting standby. Setting standby itu jika hitung mundur sudah selesai, maka akan berbunyi bip gitu lagi, tanda kita harus komat. Ya. Setelah hitung mundur selesai, tanda bip, kita komat. Nanti otomatis jamnya akan standby. Standby hanya tampil di bagian jam dan kalender saja yang hidup. Jadwal sholatnya akan mati gitu ya. Nanti kita tampilkan ketika jam sholatnya itu posisi standby, gitu ya.
tampilannya akan seperti ini. Oke, kita kembali ke menu yang lainnya. Kita ada standby malam. Ini settingan defaultnya yang standby malam itu dia akan hidup jam 3 dan mati jam 22.00 ya. Jadi ya nanti pas lagi jam 22.00 dia akan hanya tampil jam dan tanggalnya, dan jadwalnya itu akan off semua. Tampilannya akan seperti ini pada waktu jam 22. Kita ke menu berikutnya. Di sini ada mode azan, ya. Mode 1 untuk beep buzzer karena jam ini menggunakan beep saja. Kita pilih 1. Kemudian kita setting. Nah, kalau pakai murotal tinggal pilih 2 sampai 6 jika ingin azan secara otomatis. Di sini ada set kalibrasi. Ya, kita masuk ke set kalibrasi. Ini untuk menambah dan mengurangi jadwal sholatnya sesuai dengan yang remote tadi ya. Jika subuh ditambah 1, maka subuhnya itu akan berubah menjadi 0427 karena di jamnya itu 0426 ya. Kalau misalkan kepengen dikurangi jadikan 0425, maka diisi -1 gitu ya. Begitupun untuk zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu pun kalau kalian ingin merubah kalibrasi atau menambah atau mengurangi jadwal sholat yang ada di jam tersebut. Settingannya kalian bisa di set di sini. Dan kita bahas juga sementara untuk yang sudah ada plus murotalnya ya. Di sini kita bahas menu-menunya saja. Di sini ada setting tartil. Nanti kalian bisa set di sini waktu tartil dan surahnya. Waktu tartil misal sebelum masuk waktu sholat dia tartil dulu, kemudian pada waktu masuk sholat dia beep buzzer. Bisa setting seperti itu di menu ini. Kemudian di sini ada alarm tartil. Ini alarm tartil biasa digunakan untuk Ramadan ya, membangunkan sahur misal jam 2:30 pagi atau jam 3 pagi. Kita on kan jam 3, kemudian menitnya 0, kita matikan jam 3:15. Kita pilih file yang bangunkan sahur, itu kan di buku panduan ada semua ya, file untuk bangunkan sahur. Bisa pakai yang file yang khusus untuk sahur gitu. Kemudian di sini ada set announcer. Ini bisa dipakai untuk pengumuman mingguan, misal hari Minggu ada pengajian jam 3 sore gitu. Itu bisa di set di sini. Nanti kalian tinggal pilih hari di sini, misal hari Minggu. Kemudian settingnya mode aktif, dia hidup jam berapa, filenya nomor berapa, maka otomatis hari Minggu jam tersebut, menit tersebut dia akan play nomor tersebut yang ada di settingan kita. Kemudian kita set announcer ya. Jika ingin membuang tinggal di reset saja, klik gitu ya, maka otomatis akan reset. Nah, oke, itu untuk menu-menu yang ada di jadwal sholat CSK 01L-50 untuk penyetingan jamnya. Nah, untuk penyetingan running text-nya kita akan bahas lebih lanjut ya. Di sini kita koneksikan dulu dengan running text-nya. Ini namanya adalah W2 ya. Jadi setiap running text itu beda-beda.
Kita masukin passwordnya. Nah, ini sudah connect ya dengan W2-nya. Sudah connect. Ada tanda koneksi internet. Memeriksa kualitas internet mungkin tidak tersedia. Kemudian di sini yang penting ada logo WiFi-nya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi. Nanti kalian tinggal download di Play Store. Namanya LED ART gitu ya. Klik sini. Kita matikan dulu. Ini kita hidupkan datanya. Ini ya, aplikasinya itu LED Art, tinggal download aja. Oke, seperti itu tampilannya untuk aplikasinya. Kita koneksikan lagi ke running text-nya. Kita buka aplikasinya, klik gitu ya. Nah, ini yang paling penting karena ini baru pertama kali untuk pemasangan aplikasinya. Ini klik langsung ke perangkat, kemudian kita tambahkan yang ada di atas itu ya, tambah plus. Kemudian di sini langsung menambahkan, ini ada W2 aktif ya, menambahkan. Nah, yang ini biarkan saja, nggak usah diapa-apain karena settingannya udah default dari sini. Kita klik tentu. Nah, otomatis akan menampilkan menu di aplikasinya. Ini untuk menuliskannya ya. Kalian tinggal klik di sini. Selamat datang. Lalu kita tulis besar semua. Selamat datang. Dan untuk hurufnya bisa kalian pilih di sini, terus besar kecilnya di sini kita geser ya, misal 9 gitu ya. Kemudian ini ada menu efek animasi, kalian bisa pilih dari bergerak kiri menerus. Terus kecepatannya semakin banyak itu akan semakin lambat. Kita coba untuk 40 gitu ya. Nah, jika sudah selesai, kalian bisa kembali ya. Ini acara yang baru ya, acara yang baru yang kita buat. Kemudian kita klik kirim yang di sini, kemudian klik kirim, maka otomatis tulisan berjalannya akan berubah seperti itu ya. Ini karena settingannya belum pas dengan yang di sana, nanti kita atur. Ini tinggal klik di sini, kita naikkan, kita kirim ulang, kita paskan dengan yang di sana. Nah, seperti itu ya, mengaturnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat program yang baru lagi? Di sini kan ada acara baru, selamat datang gitu ya. Kita tinggal klik acara baru. Ini kita ketikkan lagi. Misal Masjid Ibrahim Anwarul Huda gitu ya. Masjid Ibrahim Anwarul Huda. Oke. Kemudian kecepatannya kita set ke 25, bergerak ke kiri. Oke, kita set ke 25. Kemudian hurufnya itu kita kecilkan ke 9. Kita naikkan, jangan lupa ini dipaskan. Kemudian kita kembali. Kita bisa kirim salah satu atau dua-duanya. Misal kita kirim yang nomor 2-nya saja, yang barusan kita kirim yang masjid itu. Kita kirim seperti itu. Atau kita bisa kirim dua-duanya, yang selamat datang dan Masjid Ibrahim Anwarul Huda. Kita kirim dua-duanya. Nah, maka otomatis dia akan menampilkan data yang pertama dan data yang kedua. Selamat datang, kemudian kalau sudah selesai dia akan menampilkan
tulisan Masjid Ibrahim Anwarul Huda. Gitu ya. Nah, seperti itu tampilannya. Dia akan keluar tulisan Masjid Ibrahim Anwarul Huda. Nah, jika sudah selesai, kalian tinggal matikan saja WiFi yang ada di HP. Gitu. Oke. Itu adalah jam masjid tipe JSK01L. Bagi kalian yang ingin order, silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah ini atau hubungi admin ya. Kita akan tampilkan di video ini dan deskripsi ini. Oke. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami lebih berkembang lagi dan bisa bermanfaat lagi untuk orang banyak. Terima kasih.